Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an nahnu min majmu'ah al-khamis. Takawwanu min ana ismi Fina Nadifa wa sahibati huna Bevi Fitriyah. Sana bahas hadhil yaum tahtal mawdu' fi'il mudhari' mu'tal akhir wa i'rabihi. Wal-an sana berda min sahibati Devi Fitriyah. Tafadhali. Syukran ya Vina. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Yani kullu fi'il mudhari akhirun mu'tal. Setiap fi'il mudhari yang akhirannya terdapat huruf mu'tal atau disebut dengan huruf penyakit. Apa aja huruf penyakit itu? Ada 3, yaitu ya. Yang pertama ya, yang kedua wawu, yang ketiga alif. Yang biasa disingkat jadi ayu. Untuk selanjutnya, muqaddimah, fi'lul mudhari'ul mu'tal akhir yurfa'u bi dhammatin muqaddaratin alal alifi wal wawi wal ya'i wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin ala alifi wa dhahiratin alal wawi wal ya'i wa yujzamu bi khadfil akhir. Kaidahnya, fi'il mudhari mu'tal akhir itu dirofakan dengan dhammah muqaddarah atau yang disebut tersembunyi atas alif, wawu, dan ya. Dinasobkan dengan fathah muqaddarah yang tersembunyi atas alif dengan fathah dhakhirah dalam kurung yang jelas atas wawu dan ya-nya. Dan dizazmkan dengan membuang huruf akhirnya. Jadi pembahasannya adalah fi'il mudhari yang marfu kedudukannya jika berakhiran alif, wawu, dan ya. Maka harokatnya ditandai dengan dhammah muqaddarah, yaitu yang tersembunyi. Fi'il mudhari yang mansub kedudukannya jika berakhiran alif, maka harokatnya ditandai dengan fathah muqaddarah yang tersembunyi. Namun, jika berakhiran wawu atau ya, maka harokatnya ditandai dengan fathah zahirah yang terlihat. Fi'il mudhari yang majzum kedudukannya jika berakhiran alif atau wawu atau ya, maka ditandai dengan dihapusnya huruf mu'tal tersebut. Ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Vina. Oke. Setelah masuk ke pembahasan, sekarang kita masuk pada i'rabnya. Bagaimana i'rabnya? Contoh yang pertama, dengan menggunakan mu'tal alif. Di situ yakhsha Muhammadun al-barqa. Yakhsha di situ memiliki harokat di dhammah muqaddarah alal alif. Kenapa alal muqaddarah? Karena belakangnya sya tidak ada tertulis tanda dhammah. Sehingga dhammah tersebut tersembunyi. Kenapa alal alif? Karena di akhir fi'il mudhari menggunakan mu'tal yang berbentuk alif. Itu ketika kedudukannya rofa. Sedangkan contoh yang kedua, lan yakhsha Muhammadun al-barqa. Lan, yakhsha di situ fi'il mudhari mu'tal akhir dengan harokat akhirnya menggunakan bifathatin muqaddaratin alal alifi dengan fathah. Kenapa fathah? Karena dia berada di kedudukan nasab yang didahului oleh lan. Nah, kenapa muqaddarah? Karena meskipun terlihat al-fathah di situ, namun itu bukan akhir hurufnya. Yang dikatakan akhir hurufnya adalah yang alif. Sehingga dia di situ yaksha dalam kedudukan nasab
memiliki harokat fathah muqaddarah atau fathah yang tersembunyi di atas alif. Kemudian contoh yang ketiga, lam yakhsha Muhammadun al-barqah. Lam di situ salah satu alatul jazm atau alat untuk menjazmkan, mensukunkan gitu. Nah, dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir, untuk mensukunkan fi'il mudhari'nya tidak menggunakan tanda sukun, tapi dengan bihadfil akhir wa huwa al-alif, dengan membuang harokat akhirnya, yaitu alif, atau yang terlihat di situ tidak ada tanda seperti ya atau alif bengkong ya, alif maksurah. Sehingga yakhsha pada kedudukan jazm di sini yang didahului oleh lam membuang harokat akhirnya, yaitu alif. Next. Kemudian ada ya. Contohnya yajri aliyun. Yajri di situ kedudukannya rafa atau marfu, yang mana akhirannya sudah jelas tidak terdapat tanda rafa, sehingga tidak ditandai dengan domah. Tidak ada tulisan domah di akhir fiil tersebut, sehingga digunakan dengan domah muqaddarah atau domah yang tersembunyi. Kenapa dikasih alal ya? Karena dia akhirannya menggunakan huruf mu'tal ya. Sehingga dikatakan ya jari di sini harokat akhirnya menggunakan domah muqaddarah alal ya. Nah, berbeda dengan yang contoh yang kedua. Yuridu aliyun ayyajriya an yajriya alal an yajriya. Di situ ada alat nasab, yaitu an. Nah, sebagaimana dalam kaidah sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa ketika fi'il mudhari ini bertemu dengan nasab atau menjadi nasab, maka ketika ya menjadi maka dia harokatnya jelas atau nampak, kelihatan tuh. Ya jeria bisa dibaca, berbeda dengan rofa ya jeri. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini menggunakan harokat akhirnya fathah dzohiro atau fathah yang nampak. Kenapa ada alia? Karena dia merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir yang menggunakan huruf ya di akhirannya. Kemudian contoh yang ketiga di mu'tal ya, mu'tal fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan huruf ya ini adalah la tajri ya aliyun. Tajri di situ ya-nya sudah hilang, sama seperti kaidah yang dijelaskan oleh Devi, bahwa tajri di situ menggunakan kedudukannya menjadi jazm atau sukun. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di depannya ada tanda lamun nahiyah, artinya janganlah. La termasuk salah satu alat untuk menjazmkan atau mensukunkan huruf fi'il mudhari'. Sehingga harokat akhirnya dia harus dibuang. Apa harokat akhirnya? Yaitu ya. Sebagaimana wawu juga. Wawu tidak jauh beda dengan ya. Yaitu ketika dia berkedudukan rofa, maka dia menggunakan domah muqaddarah. Cuma bedanya dia di alal wawi, sesuai dengan harokat di akhirnya. Yasfu al-jawwu. Yasfu bi dhammatin muqaddaratin alal wawi. Kemudian contoh yang kedua, lan yasfuwa al-jawwu. Nah, dia wa yasfuwa. Terlihat jelas fathahnya karena dia didahului oleh huruf nasab, yaitu lan, yang artinya tidak akan. Sehingga yasfuwa memiliki harokat bi fathah dhahirah alal wawi. Kemudian contoh yang ketiga, lam yasfu al-jawwu. Yasfu sama-sama berbunyi yasfu, namun tulisannya berbeda karena dia didahului oleh huruf jazm. Wawunya dibuang.
Kenapa dibuang? Karena terdapat huruf jazm. Jadi lam yasfu al-jawwu bihadfil akhir, yaitu dengan membuang huruf akhirnya. Apa huruf akhirnya? Yaitu waw. Hadfun, membuang. Nah, bagaimana cara i'rabnya? Contoh, kami mengambil beberapa contoh. Contohnya, yakhsha Muhammadun al-barqa. Yakhsha al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alif. Dalam bahasa Indonesianya, yakhsha di sini merupakan fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dirofakkan dengan dhammah yang disembunyikan atas alif. Kemudian yang kedua, Muhammadun. Muhammadun ismun marfu'un bidhammatin zahiratin li'annahu fa'il. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu adalah isim yang marfu' dengan dhammah zahirah atau dhammah yang jelas. Karena jelas bunyinya ada yang menunjukkan tanda dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena dia merupakan fa'il dari fi'il yakhsha. Begitu juga al-barqa. Ismun mansubun bi fathatin zahiratin li'annahu maf'ulun bihi. Al-barqa di sini adalah isim mansub atau isim mansub dengan harokat fathah yang jelas, barqa, karena dia menjadi maf'ul bih. Next. Contoh yang kedua. Lan yasfuwa al-jawwu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya menjadi nasab atau berkedudukan nasab didahului oleh lan. I'rabnya satu persatu. Lan itu harfu nasbin atau huruf nasab. Yasfuwa al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir mansubun bi fathatin zahiratin 'alal wawi. Nah, di sini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dimansubkan atau dinasabkan dengan fathah zahirah, fathah yang jelas. Apa itu? Yasfuwa, di atas wawi. Wow. Kemudian al-jawwu ada isim marfu' bi dhammatin zahiratin li'annahu fa'il. Isim marfu dengan dhammah zahirah atau jelas karena dia menjadi fa'il. Next. Terakhir contoh dari jazm. Lam yakhsha Muhammadun al-barqa. Lam harfu jazmin. Yakhsha al-fi'lul mudhari'ul mu'talil akhir majzumun bihadfil akhir wa huwa al-alif. Yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dijazmkan dengan cara membuang huruf akhirannya yaitu alif. Misalnya di situ lam yasfu, berarti sama. Bihadfil akhir wa huwa, huruf akhirannya apa? Waw, ya, atau alif. Kemudian Muhammadun adalah isim marfu' bidhammatin zahiratin li'annahu fa'il. Al-barqa ismun mansubun bi fathatin zahiratin li'annahu maf'ulun bih. Next. Alhamdulillah. Oke. Abinuka famina. Akhirul in wajadtum afda'an min kalamina. Ana wa sahibati hunada fi fitriyah. Astaghfirukum afan katsiran in wajadtum afda'an min kalamina. Atamanna al-fawaid lana wa lakum jami'an. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.